Halo sahabat Ingkrah, bersama saya Rijaldi Adrian SH. Dengan ini akan membawakan tema yang berjudul Hak-hak istri pasca perceraian. Bersama saya dan rekan saya, Bang Ajis. Gimana Bang Ajis? Sehat Bang Ajis? Alhamdulillah. Nah, sehat Bang Ajis ya? Saya sehat. Nah, jadi gini Bang Ajis, apa sih yang diketahui oleh Bang Ajis terkait masa idah dan mut'ah, Bang Ajis? Oh ya, kalau semua terkait masalah idah dan mut'ah itu emang hal biasa dalam suatu perceraian ya. Itu adalah kalau semua idah. Idah itu adalah masa tunggu setelah putusan. Itu kisarannya 3 bulan 10 hari, Bang. Kan begitu. 10 hari. Nah, kalau semua 3 bulan 10 hari itu wajib diberikan si istri itu oleh si mantan suami. Mohon maaf, mantan istri kepada mantan suami. Begitu, Bang. Jadi itu adalah hak-hak istri untuk mendapatkannya, begitu. Itu sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam, udah jelas, Bang, begitu. Nah, terkait masalah mut'ah, kalau semua mut'ah itu adalah uang pisah kalau semua mau bicara ya. Dari pemberian hadiah daripada si mantan suami kepada mantan istri. Itu juga wajib, sudah diatur juga dalam kompilasi hukum Islam. Tapi abang perlu tahu juga, banyak zaman sekarang ini bang, Ya, Bang. yang orang-orang yang disuruh mengajukan itu istrinya. Untuk apa coba tujuannya? Suaminya nggak mau. Apa tuh Bang, kira-kira Bang? Untuk menghindar dari idah dan mut'ah doang itu bang. Oh, kalau gitu abang ya, pengen tahu. Jadi Nah. pihak istri merasa dirugikan dong Bang ya, di posisi seperti ini? Kalau semua mau bicara rugi, emang rugi sih. Karena hak-hak istri itu, abang tahu sendiri lah. Kalau semua mut'ah itu adalah pemberian hadiah dari mantan suami ke mantan istri. Bahasa kasar kita itu apa? Bahasa kasar kita itu adalah pesangon lah. Masa iya bang, ini orang dari 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kadang-kadang itu ada yang bercerai. Nah kalau semua dia tidak mendapatkan itu gimana bang? Masa iya pengabdian dia sebagai istri kepada seorang suami yang harus bekerja pagi, merapikan baju, ngurus anak segala macam, tapi nggak dapat apa-apa, Bang. Kejam kan kalau semua begitu? Nah, itu, Bang. Oke, idah sudah nih Bang, sudah dijelaskan oleh Bang Ajis ya terkait nafkah idah ya. Terus ada lagi Bang Ajis, pasca perceraian itu ada yang namanya mut'ah. Mut'ah itu seperti apa Bang Ajis? Banyak nih orang-orang yang tidak tahu nih. Gitu kan, bisa dijelaskan Bang Ajis terkait mut'ah? Kalau semua mut'ah tadi saya sudah jelaskan dari awal, kan gitu ya. Itu adalah uang pesangon. Kalau semua bahasa saya nih, bahasa saya itu adalah uang pesangon, Bang. Itu pemberian hadiah dari mantan suami ke mantan istri. Nah, kalau semua idah itu adalah uang tunggu setelah putusan 3 bulan 10 hari. Nah, itu wajib suami itu memberikan nafkah idah kepada si suami, kepada si istri, kan begitu. Nah, tergantung nominalnya berapa, itu tergantung daripada putusan daripada hakim, kan begitu ya. Tapi zaman sekarang bang, mohon maaf, tadi saya sudah jelaskan juga sama abang. Kalau zaman sekarang itu banyaknya si suami ngedorong istrinya suruh nyerein, begitu kan? Banyak mungkin yang ditemuin sekarang seperti itu. Nah, saya pernah ada contoh kasus seperti ini. Ini yang menarik sebenarnya membuat saya ya, gitu. Menariknya kenapa? Si suami mau menceraikan si istri. Cerai talak, bahasa kita itu kan bahasa hukumnya cerai talak. Dengan dalil yang sangat rumit, akhirnya si suami katanya udah menyiapkan uang, fakta di lapangan setelah putusan dari pengadilan, nggak sanggup bayar bang. Kasihan kan istri, udah digugat sama suaminya diceraiin, akhirnya haknya yang sudah diputus sama majelis nggak diberikan. Sedih kan bang? Nah itu sebenarnya mah. Gini Bang, kalau misalkan terkait kesanggupan ya Bang ya, itu sebelumnya apakah sudah disampaikan oleh majelis hakim atau emang merugikan salah satu pihak itu Bang? Nah kalau semua terkait masalah nilai ya, kita bicara nilai pastinya di situ. Nilai itu kan sah-sah saja. Kita mau meminta pada si suami, mantan suami itu berapapun sah-sah saja. Mau 100 juta, mau 200 juta, mau sampai mau 1 miliar. Tapi kan kita harus melihat dulu bang. Zaman sekarang, mayoritas orang-orang itu bercerai karena pinjol sama judol bang. Mantap. Gimana Ya. coba?
Kan menyedihkan. Jadi kalau semua mau bicara kata istrinya, lebih baik gue menghindar daripada harus tetap di dalam neraka. Kan tujuan awalnya apa? Rumah tangga itu menjadikan sakinah, mawadah, dan warohmah. Rumahku adalah surgaku, tapi timbulnya apa bang? Rumahku adalah neraka aku. Banyak kan yang terjadi seperti itu. Jadi gini Bang Ajis, ada beberapa nih dari teman-teman menanyakan ketika emang kita nih sebagai perempuan, contoh ya sebagai perempuan, kata lakinya, udah lu ngajuin aja, nanti gua nggak akan datang. Itu kita sebenarnya merasa dirugikan ya Bang Ajis ya? Sebenarnya gini, kalau masalah dirugikan ataupun tidak, itu sah-sah saja ya, tergantung kesepakatan berdua. Tapi kalau semua dalam konteks ya hukum, kita sebenarnya dirugikan. Tapi kita kembali lagi sama si termohon, apakah atau tergugat. Mereka kan udah sepakat kedua belah pihak. Dan mereka pun kadang-kadang, aduh gue rugi amat. Mereka berpikir seperti itu. Masa sih gue harus cerai, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suami gue. Karena yang punya kekuatan itu adalah suami, bukan istri. Kan begitu bang? Nah, cuma tadi tinggal kesepakatan. Nah, mungkin kalau semua yang terjadi seperti itu bang, satu kunciannya. Gimana tuh bang? Ini lakinya udah kagak punya banda bang. Begitu. Ya, kalau semua lakinya punya banda, dia nggak mungkin. Pasti di dalam, walaupun si istrinya yang mengajukan, pasti akan dipintakan. Terkait masalah idah dan mut'ahnya. Karena melihat konteksnya si suaminya itu tanpa daya dan upaya, mohon maaf, yang penting mah gue cerai lah. Daripada gue hidup di neraka. Betul nggak bang begitu? Betul. Nah itu seperti itu. Terdengarnya rumit ya Bang Ajis ya, kalau misalkan kita harus berjuang memenuhi hak-hak seorang perempuan, itu supaya tidak rumit seperti apa Bang Ajis? Ada kisi-kisi nggak kira-kira? Sebenarnya sih simpel aja bang, kalau semua mau terkait masalah itu mah, ya, tinggal abang datang aja nih. Nah, kawan-kawan yang melihat di sini ya, tinggal datang aja ke kantor kita, LBH Anggrek Bulan, kan begitu. Kalau semua mau datang langsung ke kantor kita ada, mau via telepon juga ada, di media sosial pun ada. Pokoknya kita semua udah komplit ya. Semua udah komplit semuanya. Tinggal abang mau datang kemana? Apakah via telepon? Kan? Gitu. Tapi emang yang lebih enak itu cuma satu bang. Datang ke kantor konsultasikan. Secara cuma-cuma bang. Luar biasa. Itu. Jadi kesimpulan. Ingat bang, taruh dulu. Ingat. Secara Cuma. Ya silakan kawan-kawan ya. Oke Bang Ajis. Bang Ajis kan udah lama nih praktek sebagai penasehat hukum ya Bang ya. Ada kasus atau cerita unik nggak yang Bang Ajis alamin nih di sini? Nah ini nih yang menarik kalau menurut pandangan saya ya kasus Gimana ini. tuh Bang? Nah jadi ada datang ibu-ibu sama perempuan nih. Mungkin itu istrinya kali ya. Dia datang sama ibu-ibu, datang ke gua nih bang. Dia bilang, Pak, saya mau dicerain sama laki saya. Kata dia begitu. Ya. Lah, laki saya nggak boleh saya datang. Pokoknya intinya dia mau memberikan hak-hak saya katanya. Tapi saya nggak paham tuh bang, hak apa? Kata dia begitu. Nah saya bilang, ya udah. Dengan tegasnya dia bilang tuh suami saya bang, gua pakai pengacara. Pokoknya mah bahasa dia begitu. Saya bilang ya udah walaupun pakai pengacara nggak apa-apa bang. Itu bu. Yang penting ibu sekarang hadir dalam persidangan. Ibu mau apa? Saya bilang kan begitu. Intinya ya kalau sumama itu kan tahu sendiri. Ini lakinya sombong bang. Sombongnya apa? Udah mau makan banyak duit mertua. Akhirnya ngajuin cerai lagi. Dengan sombongnya mau bayar bang begitu. Si lakinya ngajuin cerai tuh Bang. Iya. Berarti abang posisinya ini di pihak istri. Iya di Ya. istri saya di Terus perempuan gimana tuh. tuh, Bang, Nah kelanjutannya, akhirnya Bang? saya datanglah ke sana. Kan begitu. Akhirnya tanda tangan kuasa, saya ke pengadilan, mediasi, tidak ada titik temu, kan begitu. Akhirnya kan masuk dalam pokok perkara. Itu bang, dalam gugatan rekopensi saya itu berhasil semua bang, dikabulin. Terkait apa tuh Bang? Dari ida, mut'ah, dan hadona bang. Semuanya itu dikabulin. Gitu. Yang luar biasa, pas waktu ikrar talak bang, si suaminya itu kagak punya duit ternyata bang, cuma omdo. Coba. Ngomong doang sebakul kalau kata orang Betawi mah ya. Gitu Bang ya. Iya. Jadi nih pemirsa ya, kalau misalkan tidak sanggup untuk membayar
hak-hak istri setelah perceraian, jangan coba-coba untuk cerai ya. Dengar kata Bang Ajis nih, gitu. Ya iyalah. Kasihan perempuan, akhirnya di Endingnya PHP gimana itu doang. Bang? Ketika si suami tidak bisa membayarkan terkait hak-haknya untuk istrinya, itu endingnya seperti apa? Ya batal perceraiannya, Bang. Batai perceraian. Iya, kan ada ya aturannya. Setelah ikrar talak itu tidak terjadi, 6 bulan setelah itu, maka dianggap tidak ada perceraian. Itu kasihan kan si perempuannya. Gitu. Oke Bang, saya nangkep nih Bang. Ketika emang itu proses cerainya tidak berhasil gitu kan, tidak diputus. Nah, seumpama dia ada itikat baik dalam artian si istri yang mau mengajukan perceraian. Kemudian di dalam situ sebelum persidangan itu sudah disepakati terkait masa idah dan mut'ah. Gimana sih itu hukumnya Bang? Atau itu sah secara hukum. Sah, Bang, kalau ya. sumama udah ada kesepakatan kedua belah pihak. Kan begitu, Bang. Itu mudah rapi berarti. Yang kagak rapi juga, ya kagak dikasih kan hak-haknya. Cuma Om doang, Bang. Makanya jangan pada belagu. Ya, disangka mah banyak duit aja ternyata. Jadi saya malu kalau ngomongnya begitu mah Bang, begitu. Kedengarannya begitu rumit ya Bang ya, kalau misalkan kita ngurus sendiri, berjuang sendiri dan segala macam itu sendiri, apalagi kita di sini kan masyarakat yang awam hukum gitu kan. Ada nggak sih Bang masukan Abang terkait masyarakat yang tidak mengenal hukum apa itu masa idah dan apa itu mut'ah gitu Bang. Solusinya seperti apa Bang? Solusinya ya gampang aja kalau menurut pandangan saya ya. Tinggal Abang atau yang orang-orang kawan-kawan dan orang-orang sekitar yang melihat video ini ya bisa datang langsung kepada LBH Anggrek Bulan Indonesia gitu. Alamat kantor kita ada tertera di sini ya gitu. Di media sosial kita pun sudah ada, di Instagram, di TikTok, semuanya udah ada Bang semuanya. Apa mau datang ke kantor, apa via telepon atau gimana, kami siap kok melayani nih. Dari hari Senin sampai Jumat kami standby di kantor. Terkait Gitu. biaya Bang, apa kira-kira berapakah biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat? Nah, kalau semua membentukannya LBH udah jelas ya. Memberikan konsultasi secara cuma-cuma, Bang. Ingat, Gratis Bang ya? secara cuma-cuma tuh kan. Ya. Konsultasi, Bang, gitu. Ada pesan-pesan nggak yang ingin disampaikan ke sahabat Ingkrah nih terkait yang sedang diambang perceraian atau sedang proses perceraian nih Bang? Silakan disampaikan Bang. Ya, baik. Bang Yang, pesan saya sih cuma satu ya. Ingatlah pas waktu kita masih berpacaran, membina perjalanan hingga sampai masuk ke dalam jenjang perkawinan atau pernikahan, kan Manis begitu? ya, Bang, ya? Manis bener kan begitu. Nah, pas waktu timbul permasalahan, kenapa sih tidak bisa dibicarakan? Karena tujuan awal daripada perkawinan apa Bang Yang coba? Sakinah. Mawadah dan warohmah. Bener nggak? Betul. Kan indengnya rumahku surgaku. Kan begitu. Luar biasa. Jadi jangan melihat kekurangan dari salah satu pasangan kita. Karena dalam rumah tangga itu tidak ada yang sempurna. Kita harus melihat, harus menutupi kekurangan dan kelebihan satu Sama belah pihak kan begitu. Jadi kalau seumpama kita cari yang sempurna, ya kagak ketemu Bang zaman sekarang ini. Kalau seumpama istri marah, ya kita mereda. Kalau suami marah, istri memahami. Itu aja sih kuncinya. Biar hidup kita tentram, damai, dan indah. Begitu Bang Yang. Ya, jadi sahabat Ingkrah, jangan takut untuk menuntut haknya. Terutama seorang istri ya, ketika diajukan perceraian, tuntut jika memang itu hak Anda. Nah, ketika Anda bingung, bisa dikonsultasikan ke rekan kita, yaitu Abang Ajis. Gimana Bang Ajis, cara menghubunginya Bang Ajis? Siap, Bang Yang. Kalau semua mau datang langsung ke kantor, kita ada di samping Pengadilan Agama, Kabupaten Tangerang. Kantor kita Lembaga Bantuan Hukum Anggrek Bulan Indonesia. Ada nomor teleponnya juga ada. Bisa dicek di Instagram, di TikTok, pokoknya di media sosial kita ada. Facebook juga ada. Gitu. Jadi bisa dikonsultasikan, tapi lebih baik datang langsung ke kantor. Itu jauh lebih enak. Bisa berkonsultasi. Nah, kita komitmennya memberikan konsultasi secara gratis. Itu Bang Yang.
Baik, Ya. Bang Ajis. Terima kasih sudah berbagi ilmu pada sahabat Ingkrah hari ini. Luar biasa, semoga kita sehat selalu. Sama-sama Bang Yang. Silakan diminum Bang Ajis. Siap.